Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Isu reshuffle kabinet santer berhembus setelah posisi Wakil Menteri Keuangan kosong setelah ditinggalkan Thomas Djiwandono yang terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Apakah Presiden dalam waktu dekat akan melakukan reshuffle kabinet? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara di Jakarta. Adi, selamat siang. Terkait dengan isu reshuffle ini, bagaimana Istana menanggapinya? Ya, benar sekali Febrian, dalam beberapa waktu belakangan santer terdengar informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet merah putih dalam waktu dekat. Apalagi setelah adanya kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan oleh Thomas Djiwandono yang terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia dan telah melewati proses fit and proper test dan juga mekanisme di DPR dan juga telah ditetapkan dalam sidang paripurna. Nah, sebenarnya di kalangan awak media di Istana, isu reshuffle kabinet ini sudah beredar beberapa waktu sebelumnya, bahkan sebelum kekosongan kursi Menteri Wakil Menteri Keuangan ini. Dan pada saat itu ini sebenarnya sudah beredar saat Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para menterinya di Hambalang, begitu melakukan retret di awal Januari 2026 ini. Pada saat itu Presiden Prabowo dalam taklimatnya ini disebut-sebut ini memberikan teguran kepada para menteri Kabinet Merah Putih yang kemudian dijelaskan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Teguran yang dimaksud adalah melecut semangat para pembantunya untuk bekerja lebih cepat, mewujudkan program-program prioritas dan juga mewujudkan penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak khususnya di sektor padat karya. Dan kemudian kemarin pada saat ada pelantikan, ada jadwal pelantikan di istana, disebut-sebut sekalian akan dilakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Ada setidaknya yang beredar ada 7 nama begitu ya, ada yang kemudian terdepak dari kabinet, ada yang kemudian bergeser posisi. Nah, kemarin langsung dikonfirmasi oleh awak media kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi terkait dengan isu reshuffle kabinet ini. Kemarin dijawab oleh Prasetyo Hadi bahwa hingga saat ini tidak ada reshuffle kabinet, bahwa reshuffle yang dimaksud adalah untuk mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan oleh Thomas Djiwandono. Ini yang membenarkan hal tersebut. Namun hingga saat ini belum ada waktu pasti kapan kemudian Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pergantian atau mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan yang diisi oleh yang ditinggalkan oleh Thomas Djiwandono tersebut. Nah, pada saat itu awak media kemudian menanyakan lagi, selain mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan, apakah ada pos-pos lain atau pos-pos kementerian lain yang akan di-reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto? Lalu kemudian Prasetyo Hadi menjawab hingga saat ini belum ada. Dan selengkapnya berikut kita simak bersama pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kalau maknanya reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR, itu benar, artinya ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain. Nah, itu akan dilantikan belum. Waktu yang sama, Kan belum selesai proses deputi Gubernur BI-nya kan belum selesai. bulan ini Februari kan kandidat mungkin jadi tunggu dulu lah, belum. Kalau terkait dengan isu reshuffle menteri-menteri Menko lainnya gimana? Nggak ada. Ya, Febrian, terkait dengan posisi Wakil Menteri Keuangan sendiri ada beberapa nama yang beredar, namun kemarin Prasetyo Hadi mengatakan ya hingga saat ini belum, karena tentunya siapa yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan ini akan ditentukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan pada waktunya tentu akan diumumkan, karena tentunya untuk mengisi posisi Menteri dan juga Wakil Menteri siapa yang akan membantu Presiden ini menjadi hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Tetapi kemudian nama yang menyeruak ke publik ada nama Juda Agung yang sebelumnya mundur dari Deputi Gubernur Bank Indonesia dan digantikan oleh Thomas Djiwandono. Ini akan bertukar posisi dengan Tommy begitu ya, yang akan menjadi Wakil Menteri Keuangan. Dan ini sebenarnya dihembuskan juga oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, meskipun belakangan Purbaya mengatakan menunggu pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Pada saat ditanyakan siapa saja kandidatnya, apakah ada banyak kandidat atau satu kandidat saja, Purbaya mengatakan hingga saat ini ia sebagai Menteri Keuangan baru mendengar satu kandidat yang akan mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan. Pada saat ditanya kapan posisi itu akan diisi, kapan Presiden akan melantik Wamenkeu baru pengganti Thomas Djiwandono, ini Purbaya juga tidak mengetahui secara pasti. Namun dia mendengar bahwa informasinya bahwa posisi tersebut akan diisi pada bulan
Februari 2026 ini. Namun kami masih menunggu informasi terkait dengan hal ini karena memang hingga saat ini dari pihak istana belum memberikan jawaban pasti apakah nanti pada bulan Februari akan ada pelantikan lagi terkait khususnya untuk posisi Wakil Menteri Keuangan ini atau tidak. Kalau kita berbicara soal isu reshuffle kabinet, tentu ini menjadi hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Saat ditanyakan ke sejumlah menteri dan juga wakil menteri, lalu kemudian ke sejumlah politisi khususnya yang berada di partai koalisi, ia mengatakan ini sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Kapan akan melakukan pergantian, apakah akan melakukan pergantian atau tidak, ini sepenuhnya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Tentu Presiden Prabowo Subianto mempunyai penilaian tersendiri day by day terhadap menteri dan juga wakil menteri serta para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Pada saat memilih menteri dan juga wakil menteri, Presiden Prabowo Subianto tentu sudah punya target-target yang harus dicapai, terutama di sektor-sektor yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto dan khususnya berkaitan dengan cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto. Apakah menteri tersebut sudah sesuai dengan KPI yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto? Apakah program-program prioritas ini sudah sesuai target atau terrealisasi sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto atau tidak? Tentu ini menjadi penilaian tersendiri sebelum nantinya untuk mempertimbangkan apakah akan mengganti atau menggeser posisi menteri tertentu begitu ya. Meskipun sudah ada nama-nama yang beredar, ada 7 nama yang beredar, namun nama-nama ini belum bisa dipastikan karena belum ada pernyataan langsung yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ataupun dari pihak istana terkait dengan nama-nama yang beredar tersebut. Bahwa Presiden Prabowo Subianto rutin melakukan evaluasi, tentu saja momen retret yang dilakukan di Hambalang Bogor kemarin salah satunya juga tentu adalah untuk evaluasi kinerja dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto dalam 1 tahun 3 bulan masa kepemimpinannya. Apakah program-program sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Meskipun dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo Subianto ini sering mengatakan bahwa sudah puas begitu ya dengan kinerja para menterinya, tetapi tentu ada hal-hal yang perlu dipercepat. Nah, ini juga tentu akan menjadi pertimbangan apakah nantinya akan mengganti menteri atau tidak. Kalau kita lihat, tentu kita berharap juga begitu ya, apabila nanti pergantian posisi atau reshuffle ini dilakukan, kita berharap ini benar-benar sesuai dengan kompetensi, menempatkan orang-orang sesuai dengan kapasitasnya dan bisa bekerja bersama Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan misi dari Presiden. Salah satu yang disampaikan di Davos pada saat itu adalah misinya adalah menghilangkan kemiskinan ekstrim, menurunkan kemiskinan secara keseluruhan dan juga menghilangkan kelaparan dari Indonesia. Kita berharap tentunya siapapun yang dipilih nanti ini benar-benar bisa mewujudkan misi dari Presiden dan juga program-program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto itu. Untuk sementara demikian dan kita tunggu nanti informasi terkait dengan reshuffle ini. Febrian. Jadi yang terkonfirmasi adalah posisi Wakil Menteri Keuangan ya. Terima kasih Anwar Fuadi dari Istana Negara Jakarta melaporkan langsung untuk Metro TV dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.